Saya nggak maksa Mas Dwi Iya, daftar ke saya, cuman kalau Mas Dwi ada harapan pengen berhasil dan pengen jalanin secara online, ya segera iya. daftar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Algian Saputra, tentunya di channel Algian Saputra. Di hari ini saya mau nelpon salah satu calon mitra ya, namanya Pak Dwi dari Cilacap. Masuk WhatsApp saya itu jam setengah 3 kemarin dan saya kasih video penjelasan. Beliau memahami, katanya pengen telepon, penjelasan via telepon. Akhirnya ya udahlah, kita telepon langsung. Apa yang membuat Pak Dwi tertarik ke komunitas Sahara dan pengen, ya mulai ada ketertarikan pengen daftar, tapi pengen telepon dulu katanya. Ya langsung aja telepon Pak Dwinya. Halo. Iya, iya. Halo. Assalamualaikum Pak Dwi, gimana gimana? Iya, Jadi iya. kesibukan sehari cuman Ini dagang aja Pak? Dari pagi iya, sampai malam dagang gitu? enggak, saya sore. Jadi pagi ini saya giling tadi habis sholat subuh, terus saya ke pasar giling. Hmm. Nah, ini udah sampai rumah, tinggal bikin adonan. Tinggal Hmm. bikin adonan, gilingan daging itu dibikin bulat-bulat kayak bakso gitu. Hmm. Nanti dikasih panir, baru jadi bola-bola ayam. Ya rasanya kayak nugget lah, Oh iya, seperti itu. tahu pernah lihat saya tuh. Terus terang aja saya masih susah keadaan. Ini aja jujur aja, saya lihat video dengan itu sama halnya dengan saya. Saya pun bulan ini jujur aja saya bayar kontrakan juga. Ini saya masih kontrak rumah juga. Ya ya. Jadi dulu saya pernah merasakan di atas ketika saya usaha, terus habis itu bangkrut. Udah ada sekitar 17 tahun yang lalu. Iya, makanya saya bilang 16 tahun saya rasanya susah pegel gitu loh. Harus ngontrak pindah sana pindah sini gitu. Sampai saat ini pun saya keluar negeri pun juga saya nggak bisa untuk saya alihkan di rumah, nggak, tapi saya berpikirnya demi masa depan anak lah. Ya Anak ya. harus kuliah gitu. Jadi biayanya saya arahkan ke sana gitu. Ya harapannya sih biar nanti anak bisa lebih baik dari orang tua gitu. Nah terus terang aja ini HP ini aja saya baru ngambil dari Pegadaian kemarin. Itu pun saya juga jujur aja minta tolong sama orang tua. Yang ini terus terang aku masih kesusahan. Di bulan ini aku baru bayar kontrakan. Aku juga pengen usaha online. Terus posisinya ini si Mas Angga yang kelas 3 SMA yang di swasta di Al Irsyad ini juga butuh biaya hampir 3.500.000 gitu. Terus ya akhirnya dengan berat hati juga pinjem ke bank BPR gitu. Jadi ada Terus hutang ya? untuk iya itu atas nama orang tua saya. Waduh. Terus terang aja orang tua saya pensiunan dari guru, tapi rezeki anak itu sendiri-sendiri lah, beda-beda ya. Saya pribadi terus terang aja yang masih pegel ini rasanya. Sama adik saya yang paling kecil juga pegel. Kalau adik saya yang persis itu malahan ya termasuk beruntung lah. Dia posisinya sekarang di Bandung juga gitu, kerja di salah satu bank gitu. Nah, tahu PTBS sama Sahara baru udah dari kapan? Kalau untuk PTBS saya tahunya ketika pakai HP yang jadul itu, lihat Facebook, bisanya lihat Facebook sih. Terus saya lihat di situ ada ya kayak Kang Enggar itu. Terus yang di Jawa itu, Jawa Timur apa ya, terus ada juga yang lainnya lah. Saya lihat termasuk Penjenengan juga, terus termasuk Kang Tegar juga, terus termasuk siapa ya, Yazid Al-Fatih gitu kan. Berarti udah lumayan lama ya?
Ya baru 1 bulan. 1 bulanan. Inilah ya. Berarti kan Belum lama. Pak Dwi lihat peluang kan di situ kan? Betul. Ada saya peluang lihat. merubah keadaan ekonomi keluarga kan? Betul. Nah, sekarang jujur aja. pertanyaan saya nih ya. Pertanyaan saya, kalau Pak Dwi nggak usah daftar PTBS deh. Ya misalnya nggak usah daftar PTBS, Pak Dwi sekarang ya jalanin apa yang Pak Dwi sekarang, aktivitas sekarang gitu. Kira-kira berapa lama itu bisa berubah kehidupannya? Kalau dijalankan seperti ini, ya kalau misalnya ternyata bisa hasil, bisa rame, bisa aja dalam jangka waktu beberapa tahun ke depan itu baru bisa beli kendaraan gitu kan. Tapi kalau dari segi jualannya nanti masih stagnan seperti ini aja, ya termasuk berat lah, sampai kapanpun juga tetap aja posisinya masih kurang bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Jadi saya katakan hasil setelah saya pulang ke Indo itu jauh sekali dengan waktu saya di luar gitu. Betul. Kan kalau di bisnis konvensional juga bagus sebenarnya, nggak ada salahnya. Cuman kan kita modalnya terus harus ada, persaingannya juga banyak. Dan kadang saya yakin Mas Dwi juga nggak punya hitung-hitungan marketing plan, kapan balik modal, kapan untungnya, bisa nggak diperhitungkan. Terus marketingnya gimana supaya tahun depan itu bisa punya penghasilan besar, lunas utang, kebeli mobil, kebangun rumah. Ada hitung-hitungannya nggak? Kalau yang planning seperti itu terus terang aja nggak ada. Jalani aja. Saya jalanin aja, ikhtiar aja. Terus masalah nanti bisa ramai, alhamdulillah. Nah inilah kelemahan. Betul ya, kita sharing ya. Inilah kelemahan pebisnis konvensional. Jadi kadang hanya sekedar ya udahlah, biasanya hanya sekedar buka gitu. Hanya sekedar buka, untung alhamdulillah, ya enggak, yaitu sama aja kita bisnis kaya tanpa ilmu, Pak. Ya akhirnya banyak pedagang konvensional yang gitu-gitu aja yang bangkrut karena nggak mikirin marketingnya, nggak mikirin apa-apanya gitu, nggak mikirin modalnya ditaikin dan sebagainya gitu. Hanya sekedar siapin modal, buka, ya udahlah, yang penting mah jalan gitu. Kalau pebisnis itu nggak bisa seperti itu. Kita harus mikirin marketingnya, kita harus mikirin benar-benar kapan balik modalnya, kapan untungnya gitu. Karena ada perencanaan. Orang yang berencana aja belum tentu berhasil, apalagi yang nggak punya perencanaan kan. Makanya saya tanya, kalau Pak Dwi nggak daftar PTBS, kira-kira nih berapa lama itu bisa ngejamin suksesnya? Kan harus ada ukurannya biasanya. Kan pasti nggak bisa jawab kan? Ya nggak tahu, yang penting rame aja. Kalau rame ya. Iya, saya belum bisa mastiin sih kalau seperti itu, karena itu tergantung dari orang yang datang untuk beli ke tempat kita, gitu kan. Berarti kan jujur aja waktu di awal saya buka tiga lokasi, sekarang tinggal 1 lokasi. Tadinya saya pakai karyawan, sekarang saya jalanin sendiri. Karena kan kurangnya ini perencanaan. Namanya bisnis perlu riset pasar, ya pembeli, terus daya belinya gimana. Terus kesukaan pembeli itu apa aja. Cuma pedagang konvensional yang baru-baru itu kan hanya, wah saya bisa nih, pasti bakal rame nih, siapin modal, jualan aja. Itu yang membuat biasanya bangkrut itu biasanya ya ke depan, atau daya belinya menurun. Karena ya namanya kita ya sebagai pembeli pasti mikirnya kalau lama-lama beli terus kan bosan juga. Makanya pebisnis tuh mikirin inovasi dan sebagainya. Nah ini yang membuat saya waktu itu memilih Best Corporation. Ya kalau di bisnis konvensional jujur saya lahir dari pedagang gitu. Orang tua saya pedagang semua, kakak saya pedagang. Nah di Best Corporation ini bisnis network marketing, di kita ini semua ada perencanaannya. Mulai dari profil perusahaan, legalitas lengkap, produknya banyak, marketing plan-nya ada gitu. Sehingga ada perencanaan gitu. Jadi ibaratnya saya kerja tuh tahu mau kemana tujuannya. Di bisnis konvensional, jujur aja orang tua saya yang dagang pun saya tanya, berapa lama nih kebeli mobil, kebangun rumah dari hasil jualan? Nggak bisa jawab, banyak. Ya gimana, yang penting buka. Ya kalau gitu mah jangan jadi pebisnis. Anak SD aja jawaban kayak gitu mah bisa, kata saya tuh. Tapi namanya pebisnis kan kita harus tahu yang kita lakukan tujuannya kemana gitu. Nah kalau di PTB saya waktu mempelajari, saya tahu tujuannya kemana. Oh di sini kalau kita kerjain kita bisa dapat rumah. Rumahnya berapa lama ketahuan. Kita dapat mobil, mobilnya berapa lama ketahuan. Terus untuk cara kerjanya gimana, dikasih tahu gitu. Makanya saya waktu itu memilih bisnis ini. Ya 2019 saya keadaannya sama kayak Mas Dwi gitu.
Saya juga sama mengatakan harapan. Saya punya harapan deh, yang penting mah daftar dulu, jalanin sukses. Tapi di sini ada perencanaannya. Itu yang nggak ada di bis konvensional. Di sini ada perencanaannya, ya, ada mentoringnya, ada trainingnya, ada komunitasnya. Jadi ya inilah yang membuat saya berhasil tuh, karena saya ngikutin rencana dan marketing plan yang ada di perusahaan ini, Bang. Nah, namanya ujian pasti nanti ada hasilnya lah. Ya, setiap kita ujian di sekolah aja ada kelulusannya. Dan Allah nggak mungkin nih mempertemukan kita bisa ketemu lewat telepon, lewat WhatsApp tanpa tujuan. Nah, mudah-mudahan di sini ada hasilnya nanti. Mudah-mudahan, insya Allah, mudah-mudahan. Nah, terus kelihatannya sih saya tertarik untuk bergabung sama Kang Algian gitu. Sebenarnya kalau daftar bisa ke siapa aja, Mas Dwi. Yang paling penting Mas Dwi-nya mau berjuang atau enggak. Kalau di saya kan support sistemnya emang online. Saya ngarahin mitra tuh semua main online, harus mau belajar digital, karena ke depan tuh orang-orang tuh lebih percaya isi handphone dibanding apa kata temennya gitu. Iya, maka dari itu saya melihat kan di sini kayak Kang Algian itu posisinya kan lebih mengutamakan di online-nya ya. Kalau untuk yang di Jawa saya lihat lebih cenderung ke cari orangnya gitu. Betul. Nah, saya lihat wah ini zamannya kan sekarang udah zaman online. Maka dari itu saya coba melihat mentor siapa yang sekiranya itu bisa mengajarkan tentang online juga gitu loh. Nah, dalam hal ini saya melihat jenengan itu yang ini kayaknya bisa lah untuk saya ikutin. Mudah-mudahan saya bisa nambah ilmu juga walaupun udah tua, tapi saya tetap usaha. Kayaknya ini di PTBS inilah insya Allah. Mudah-mudahan saya bisa menjalankannya. Mudah-mudahan juga saya bisa merubah hidup saya ke depannya bisa lebih baik lagi gitu. Karena memang usaha seperti itu harus yakin lah gitu. Kalau kita bisa, insya Allah bisa lah gitu. Saya nggak maksa Mas Dwi daftar ke saya, cuman kalau Mas Dwi ada harapan pengen berhasil dan pengen jalan secara online, ya segera daftar. Kecuali kalau Mas Dwi tetap mau dagang atau emang mau jalanin PTBS-nya secara offline, nyari-nyari orang. Iya, saya sih pinginnya yang online. Kalau memang itu posisinya tidak menutup kemungkinan kita pas lagi ngobrol sama teman, tahu-tahu teman mau gabung, ya syukur alhamdulillah. Kan jadi betul. Online jalan, offline jalan ya? Gitu. Ini jujur aja, kalau tahun ini kita nggak sukses, tahun depan itu perekonomian jauh lebih sulit sebenarnya. Dari kondisi ekonomi Indonesia sekarang kan, ya katanya sih gitu. Nah, ada resesi kata tahun depan. Makanya tahun ini tuh ya kita maksimalin lah. Kalau emang masih ada harapan peluang, ya kita harus sukses tahun ini. Ya buat keluarga kita, kalau bukan kita yang bahagiain anak kita, suami kita, istri kita, mau siapa lagi coba? Gitu Pak Dwi, pokoknya nanti saya tunggu pendaftarannya. Ini Pak Dwi itu masih ada, saya yakin ada harapan sukses sih. Karena punya kemampuan, yang paling penting mau ngotot enggak gitu, berhasil. Karena mau sampai kapan umur kita kan udah nggak muda lagi nih, udah harus sukses di umur 30-40 tahun itu wajib. Ah, itu dia, saya udah setengah abad. Ya makanya mau di mana lagi coba? Iya. Nah, wajib kejar khususnya di PTBS nanti. Paling itu dulu Pak Dwi, nanti kalau ada apa-apa setelah pengisian form atau transfer nanti bisa telepon saya. Biar kita data dulu ini. Nanti saya rekap dulu. Nanti dikasih nota transfernya ntar. Gitu. Bisa ke rekening bisa ke BCA Stoki saya, bisa ke kantor langsung bisa. Kalau lebih gampang nanti ke BCA Stoki saya, terserah Pak Dwi sih. Iya, BCA Stokis enggak apa-apa lah. Saya percaya aja itu. Bismillah, siap. Nanti saya pandu lagi Pak Dwi, nanti saya share dulu form pendaftarannya ya, biar langsung direkap. Saya juga mau balasin yang lain dulu. Makasih banyak nih, kalau ada apa telepon saya ya. Monggo. Iya, insyaallah. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah itu tadi ya teleponan sama Pak Dwi dari Cilacap teman-teman. Akhirnya memutuskan daftar paket basic katanya ya. Masuk WhatsApp saya tuh kemarin, ini tuh jam 2:30 ya. Assalamualaikum Kang Algian Saputra gitu. Nah, akhirnya saya kasih video dan telepon. Jadi daftar paket basic kayak gitu ya. Jadi setiap orang itu punya masalah zaman sekarang ya. Masalahnya bisnisnya lagi pada turun, bisnis konvensional lagi pada turun. Daya beli masyarakat juga berkurang. Bahkan ini cabang asalnya buka cabang 2 sekarang jadi 1 gitu. Malah punya hutang gitu.
Ya mau nggak mau kan harus nyari solusi. Nah PT Base ini salah satu solusinya. Nah buat teman-teman mitra Sahara, setiap orang tuh pasti pengen perubahan hidup. Nah salah satunya Mas Dwi pengen ngerubah hidup, pengen lunasin hutang, pengen bahagian keluarga. Ketika teman-teman berpromosi Base Corporation, selain sampaikan produk, sampaikan peluang bisnisnya, tapi juga sampaikan kalau di bisnis ini emang nggak mudah. Harus mau belajar, harus mau ikhtiar. Kalau mau kita daftarin, kalau nggak usah, karena kita hanya mencari partner. Saya di sini di Sahara nggak mau nyari orang, tapi orang yang mau ngerubah nasib perekonomian keluarga, mau belajar, mau ikhtiar, nah itulah nanti jadi partner saya. Jadi yang siap bergabung di Sahara, langsung cari nomor WA saya di kolom deskripsi. Buat teman-teman Sahara yang udah daftar, jangan fokus nyari orang, tapi fokus cari partner yang pengen sukses. Sampai ketemu di Training Sahara.